lokasi presentasi kinerja kepala sekolah yang akan dipresentasikan oleh TK Negeri 2 Sungai Landai atas nama Idawati. Untuk indikator yang dipilih adalah indikator menceritakan praktik baik pemimpinan pembelajaran. Keberhasilan indikator yaitu tingkat upaya mendokumentasikan praktik baik kepemimpinan dan menceritakan pada komunitas belajar kepala sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran dalam lingkup lebih luas. Adapun perilaku yang diharapkan tercapai yaitu ada 3. Yang pertama, kepala sekolah menunjukkan dokumentasi praktik baik yang relevan dan berdampak pada kepemimpinan pembelajaran. Praktik baik tentang peran komunitas belajar dalam meningkatkan kompetensi guru. Jadi itu adalah judul praktik baik yang ingin saya sampaikan di sini. Itu dimana komunitas belajarnya adalah Kompel Kepompong. Di situ ada visinya menjadi komunitas yang kreatif dan inovatif yang ramah guru. Misinya membangun lingkungan belajar yang ramah guru, menampung pendapat atau ide praktik untuk rencana pembelajaran. Yang ketiga, saling memotivasi. Nilai yang kami anut adalah kolaboratif, inovatif, menerima kritik dan saran. Tujuan dari komunitas belajar Kepompong adalah menghasilkan rencana pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inovatif. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan diterima oleh murid. Belajar pada sekolah kita. Kalau untuk menurut saya pribadi itu kalau untuk saya sendiri kan saya guru baru. Nah, di komunitas belajar ini saya tuh jadi tahu bagaimana cara-cara yang belum saya tahu, seperti cara membuat TP, terus apa itu CP, terus bagaimana merancang pembelajaran yang sesuai sama anak di kelas, sesuai sama bagaimana kegiatan apa yang harus kita ambil gitu kan, untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, senang gitu. Kalau peran saya di komunitas itu sebagai anggota, terus bagaimana peran komunitas belajar dalam meningkatkan kompetensi guru. Nah itu tadi saya yang katakan sebelumnya. Saya jadi tahu yang sebelumnya saya itu nggak tahu kan. Nah dengan adanya komunitas belajar ini saya mendapat banyak ilmu yang sebelumnya saya nggak tahu, jadi tahu gitu. Jadi setidaknya kan saya berarti komunitas belajar di sekolah kita ini penting nggak? Mungkin ada mau ditambah oleh Bu Ju. Menurut Bu Ju, kira-kira komunitas belajar di sekolah kita ini penting nggak? Apa kita hapus saja, cuma nama-nama kegiatan saja? Terima kasih, berarti komunitas belajar ini kita sepakat ya, akan kita lanjut. Itu bagaimana Bu Indah? Memang benar, komunitas belajar ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kompetensi guru. Jadi tidak terlalu biayanya tidak begitu mahal, paling cuma biaya konsumsi kita ya, dan waktunya juga kan tidak begitu ini ya Bu Alin kita melakukan. Apa Bu Alin merasa tertekan saat kita melakukan komunitas belajar? Tidak. Jadi kalau ada kritik Bu, jangan sering-sering Bu, jangan lama-lama Bu, tidak apa-apa. Yang penting ada sarannya. Baik, saya akan melihat perkembangan komunitas belajar kita. Sungai Landai memiliki guru baru yang bernama Alin Janati. Latar belakang pendidikannya adalah sarjana pendidikan agama Islam. Bu Alin belum memiliki pengalaman mengajar di TK, tetapi Bu Alin menyatakan bahwa dirinya bersedia untuk belajar. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Bu Alin adalah tidak memahami bagaimana cara merancang modul ajar TK. Nah, itu refleksi awal dari komunitas belajar kami yang akan kami lakukan. Kemudian berdasarkan refleksi awal, selalu saya masuk kepada tahap perencanaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya sebagai kepala sekolah menyusun program komunitas belajar khusus untuk Bu Alin.
Alin, di mana kegiatan Komben ini kami lakukan hampir setiap hari sepulang sekolah. Lalu bagaimana dengan guru yang lain? Guru yang lain juga ikut, tetapi tidak seintens yang dilakukan yang saya lakukan terhadap Bu Alin. Karena memang Bu Alin begitu masuk langsung megang kelas, walaupun sebenarnya seharusnya belum bisa belum untuk megang kelas, tapi karena kondisi saya tidak ada guru, Bu Alin langsung megang kelas. Jadi proses pembelajaran itu hampir kami lakukan setiap hari ya Bu Alin. Saya harap Bu Alin tidak merasa tertekan ya. Berikut adalah program kegiatan kami. Yang pertama, merancang modul ajar. Deskripsi kegiatannya, membuat modul ajar sesuai kurikulum Merdeka. Strategi, merumuskan tujuan pembelajaran bersama-sama. Yang kedua, merumuskan indikator dari TP. Terus yang ketiga, implementasi. Nah, di sini data saya mungkin bisa terlihat. Inilah gambaran modul ajar Bu Alin pertama sekali. Tak bisa disebut sebagai modul ajar karena itu di situ ada Bu Alin bawa yang asli yang bisa dilihat, tapi kalau di situ mungkin tidak terbaca. Dia cuma ada di situ ada keterangan capaian pembelajaran, lalu di bawahnya ada TP, baru dia bikin langsung kegiatan. Jadi tidak ada belum bisa dikatakan itu modul ajar. Tetapi itulah langkah yang kami lakukan, tidak ujuk-ujuk langsung muncul modul ajar, tidak. Itu modul ajar di bulan Januari, seperti itulah penampakannya. Kemudian di bulan Februari meningkat sedikit, Bu Alin sudah mulai bisa menarik indikator. Nah, mungkin Bu Alin tidak tahu ya, saya juga mengobservasi hasil kerja Bu Alin di bulan Februari, modul ajarnya sudah agak panjang sedikit, sudah mulai melihat indikator dari TP-nya apa. Kemudian kenapa? Karena indikator itu untuk mengasesmen anak. Di sini ada format penilaian. Bu Alin sudah mulai mengerti cara melihat perilaku teramati. Jadi sudah mulai bisa mengisi, itu ada format. Sudah mulai Bu Alin bisa mengisi. Apa sih Bu yang harus diisi di sini? Karena kalau di jenjang atas tuh yang diisi 7, 8, 9 ya dalam bentuk angka. Tetapi alhamdulillah kalau di TK tidak ada yang seperti itu. Jadi yang dinilai adalah perilaku anak yang teramati. Perilaku apa Bu? Nah, perilakunya itu terkait dengan apa TP kita. TP kita apa? Jadi itulah perilakunya. Ini di bulan Februari. Kemudian di bulan Maret. Nah, alhamdulillah di bulan Maret saya keluar ini sebentar sedikit. Bu Alin di bulan Maret sudah mampu membuat modul ajar. Luar biasa, progresnya luar biasa. Kegiatan itu jangan kegiatan menurut guru ini asik nih, tapi anaknya tidak asik. Kenapa Bu Alin mengalami permasalahan? Saya udah merancang Bu kegiatan, tetapi ternyata pas aplikasinya anaknya tidak suka, tidak antusias. Nah, sekali Bu Alin bertanya sama Alin, kira-kira ketika merancang modul ajar, sudahkah Bu Alin tanya sama anak, apakah mereka mau belajar itu? Itu belum, berarti belum melakukan kegiatan asesmen awal. Mungkin kedepannya di komunitas belajar kita perlu lagi kita, itu yang memang perlu kita tingkatkan lagi. Jadi sebelum membuat modul ajar, jadi modul ajar itu asesmen awal itu tidak hanya dilakukan awal sekolah, tetapi awal modul. Sebelum modul itu kita bahas dulu sama anak. Jadi sudah ada kisi-kisinya, tanya anak. Oh, kita mau belajar binatang laut, binatang air, maunya ikan atau mau buaya? Oh, mau ikan, mau buaya. Berarti Bu Alin bisa terdifferensiasi dalam bentuk, ada ikan kan bagian-bagian tubuh berbeda, bagian-bagian tubuh buaya juga berbeda. Ternyata nggak mau Bu, maunya belajar kelinci saja Bu. Ya nggak apa-apa, karena memang tidak menurut apa kata guru, tetapi tentang minat anak. Kemudian juga asesmen awal itu penting diperhatikan kemampuan anak. Kalau kemampuan anak, misalnya Bu Alin mau merancang TP-nya mengenal angka 1 sampai 10. Sementara di dalam kelas itu ada anak yang cuma kenal 1 sampai 5. Tentunya kalau kegiatan langsung 1 sampai 10, dia kesulitan. Biasanya kalau kesulitan anak tidak mau. Terakhir yaitu evaluasi. Nah, Bu Alin tolong diperhatikan evaluasinya ini. Pada bulan Januari saya singkatkan di bulan Januari. Bu Alin sudah mulai di bulan Januari. Bu Alin sudah mulai memahami cara merancang modul ajar sesuai kurikulum Merdeka. Tetapi pemahaman Bu Alin masih secara umum.
hanya paham CP, TP ini TP-nya Bu, ini kegiatannya, tanpa tahu lebih dalam lagi minat anaknya, kemampuan anaknya. Belum, karena saya tidak bisa katanya Bu, jangan ajarin banyak-banyak Bu, Alin bingung. Bu Alin terlihat bahwa Bu Alin hanya menurunkan CP menjadi TP kemudian kegiatan. Pada bulan Februari, Bu Alin belajar merancang modul ajar sesuai minat anak. Bu Alin juga sudah mulai memahami cara mengasesmen anak berdasarkan rubrik yang sudah disediakan. Bu Alin mulai belajar menulis perilaku anak yang teramati. Kemudian menulis dalam format asesmen yang sudah disediakan, yaitu ada checklist, anekdot, dan hasil karya. Pada bulan Maret, Bu Alin sudah bisa merancang modul ajar. Bu Alin juga sudah bisa membuat APE yang mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi ternyata Bu Alin ini punya bakat terpendam, dia jago bikin APE. Bu Alin juga menjadi penanggung jawab kegiatan P5 yang kami laksanakan awal bulan Maret. Dan hasil karya anak dalam proyek ini ikut mengisi stand Muaro Jambi dalam kegiatan pameran Bulan Merdeka dan Festival Kurikulum Merdeka. Alhamdulillah mendapat juara 1. Memang hasilnya bukan semata-mata dari TK kami, tapi kami mewakili sebagai praktik baik implementasi kurikulum merdeka di PAUD. Jadi orang tahu, oh ternyata di Muaro Jambi itu PAUD-nya sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Mana produknya? Ini produk unggulannya. Di situ juga Bu Alin hanya penanggung jawab. Modulnya saya yang menyusun, modul P5 belum bisa ya Bu Alin. Ini untuk tugas selanjutnya. Kalau kenapa Bu Alin penanggung jawab? Karena Bu Alin yang mengetahui cara-cara membuat kincirnya. Kemarin kami buat kincir. Ternyata membuat kincir itu, oh Ibu, kita hari pertama kita buat bagannya dulu, buat ini segala macam ya Bu Alin. Begitulah praktik baik saya dalam membina guru saya untuk meningkatkan kompetensi guru di dalam komunitas belajar. Saya